Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya kita udah sedikit membahas gitu ya mengenai life cycle yang ada di React.js gitu. Jadi ada mounting, kemudian updating dan juga unmounting gitu. Nah, di contoh kemarin juga kita teman-teman melihat adanya use state gitu, yang mana itu juga salah satu penerapan dari si life cycle-nya gitu. Kita akan bahas lagi lebih dalam, jadi kita akan bahas dulu dua yang sudah disinggung gitu di video sebelumnya. Jadi ada use state dan juga use effect gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan coba buat counter gitu atau penghitung. Jadi di sini kita akan pakai si misal num gitu dan set num. Kemudian di sini kita pakai use state. Kita mulai dari si 0. Isi 0, kemudian di sini di dalamnya kita akan buat sebuah button. Kita kasih tanda plus aja. Kemudian di sini kita kasih on click. Kemudian on click itu yang dilakukan oleh on click adalah dia akan set num. Si num itu sendiri ditambah 1 gitu. Nah, kemudian di bawah sini kita tambah ya. Kita kasih pakai p aja. P num. Ini. Kita save. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Kita udah buat satu buah button, kemudian di sini ada nilainya 1 0 gitu. Nah, di sini pada saat kita membuka, nah kemudian muncul render itu berarti dia udah mounting gitu atau mounted. Nah, yang selanjutnya ada itu adalah did mount. Jadi apa yang terjadi setelah render gitu. Di sini pada saat setelah render kita melakukan perubahan pada data gitu. Jadi pada saat kita klik ini, nah di sini dia berubah angkanya gitu. Kemudian di sini klik lagi dia tambah dan dia akan bertambah terus gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh dari did mount. Jadi pada saat kita klik tambah komponen ini, maka dia re-render yang tadinya isinya 2, dia jadi 3 dan seterusnya gitu. Oke, jadi itu untuk si use state gitu. Jadi use state itu digunakan sebagai sebuah variabel yang mana isinya itu bisa diubah, kemudian juga pada saat isinya itu berubah, dia bisa mempengaruhi si rendernya atau bisa dibilang pada saat si variable num di sini itu dia berubah maka akan terjadi re-rendering gitu atau akan terjadi did mount gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah use effect nih. Jadi use effect itu digunakan juga untuk melakukan suatu hal pada saat re-rendering itu terjadi gitu. Jadi untuk membuat si use effect itu gini. Jadi kita use effect gini. Kemudian dia itu adalah function. Jadi di dalamnya argumennya kita masukin adalah callback gitu. Nah, di sini ada use effect. Kemudian misal kita kasih contoh yang gampang aja ya, misalnya alert aja deh. Jadi alert kemudian terjadi perubahan gitu. Kemudian kita save. Nah, dia muncul tuh. Atau misal gini. Jadi ini ya, kita reload, dia muncul terjadi perubahan gitu. Nah, kemudian ini, jadi pada saat setiap ada perubahan di komponen ini, ada perubahan gitu ya di bagian komponen sini. Jadi komponen di sini ada yang berubah isinya, dia akan muncul terjadi perubahan gitu. Kemudian diklik OK, kemudian bisa diklik lagi terjadi perubahan gitu lagi, kemudian diklik OK dan seterusnya. Jadi setiap ada perubahan ataupun setiap terjadi re-rendering lebih tepatnya. Jadi setiap terjadi did mount itu adalah kita masukkan di dalam use effect apa yang ingin dilakukan atau did mount-nya itu apa gitu pada saat uh, terjadi rendering atau re-render gitu lebih tepatnya. Jadi kan di sini posisinya kalau misalnya yang awal gini kita buka, itu kan yang tadinya benar-benar nggak ada, kemudian ditampilin dulu tuh yang ini komponennya tuh muncul di render dulu. Nah, pada saat si komponen ini di render, maka yang use effect ini dia ke-trigger tuh. Oh, ada re-render pada komponen yang ada di dalam sini. Otomatis dia akan menampilkan si alertnya ini gitu.
Kemudian pada saat kita klik, nah itu kan si set num-nya itu dia berubah yang tadinya nol karena nol kemudian nol plus satu artinya nilainya satu. Nah, si num itu nilainya berubah, dia jadi satu gitu kan. Nah, karena nilainya berubah ataupun terjadi re-rendering, maka ada did mount yang terjadi, yaitu si alert ini terjadi perubahan. Jadi kita klik OK, nah dia tuh berubah gitu. Kemudian kita klik lagi, ada perubahan dari satu jadi dua, kita klik OK, nah dia berubah jadi dua, dan seterusnya gitu. Jadi intinya si use effect ini digunakan untuk apabila terjadi re-rendering, maka kita bisa melakukan sesuatu pada saat re-rendering itu terjadi gitu. Contohnya di sini kita pasang alert gitu. Nah, kemudian kalau misalnya gini, kita buat satu lagi ya yang serupa. Jadi misal var kemudian angka, set angka, kemudian use state 0 juga gitu. Kemudian kita buat satu lagi kayak gini. Ini kita copy aja dan kita paste. Kemudian di sini kita ubah deh, misal jadi minus, di sini min 1. Nah, sininya adalah angka, sini juga angka. Terus bagian sini angka. Ini. Nah, kemudian nilai initial state-nya itu kita buat jadi 10. Itu jadi perubahan. Oke. Nah, oke, jadi gini, di sini kan ada dua nih. Pada saat saya klik yang di sini, kita klik, nah dia terjadi perubahan tuh. Kemudian klik OK, nah dia berubah. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya yang ini juga kita klik gitu? Kan otomatis karena kita pakai set angka juga di sini, dikurangi satu, otomatis dia berubah ya angkanya. Dan juga pada saat kita klik, si use effect ini dia ke trigger juga karena memang ada terjadi perubahan di komponen yang ini gitu. Kemudian kita klik OK, nah dia berkurang angkanya. Kemudian misal klik lagi, terjadi perubahan lagi. Kemudian yang ini, yang atas kita klik, dia juga akan terjadi perubahan juga gitu. Jadi mau apapun perubahannya, mau tombol atau yang manapun ada perubahan atau terjadi re-rendering, itu maka si use effect itu dia akan terpanggil gitu untuk menjalankan perintah yang ada di dalamnya gitu. Nah, itu kalau misal kita pingin semua gitu. Jadi misal kalau yang ini berubah, ya use effect yang ini jalan. Kalau misal ini berubah, use effect yang ini juga jalan gitu. Nah, gimana kalau misal kita cuma mau satu aja gitu. Jadi misalnya di sini kita kasih kotak. Oh, sebelum ini gini aja deh. Kan gini, kalau kita klik tambah, itu kan terjadi perubahan. Jadi semua yang ada di komponen ini, pada saat kita berikan perubahan, itu use effect yang ini dia jalan. Nah, gimana kalau misalnya kita masukin komponen baru di dalam komponen yang ini gitu. Jadi kita misal buat di sini, kita buat komponen deh ya. Di komponen ini kita new file, hooks tutorial.js gitu. Di sini rfce. Ini kita hanya kita ubah jadi gede aja. Nah, ini. Kemudian di dalamnya kita buat hal yang serupa gitu sama si hooks di sini. Kita copy aja salah satunya. Kita copy, kemudian di hooks di sini kita paste. Nah, di sini kita akan buat use state-nya juga dengan yang sama gitu. Jadi var num kemudian set num use state gini. Isinya 0. Kemudian di sini nah ini kita save. Kemudian si hooks tutorial ini kita akan coba masukin ke halaman yang di sini. Jadi di sini kita import dulu hooks tutorial. Ini udah muncul ya hooks tutorial, kemudian kita akan coba taruh di bawahnya sini. Kita kasih nama kita panggil hooks tutorial, kita save. Jadi dia terjadi perubahan ya, itu karena yang tiga atas. Nah, yang ini kalau kita klik tuh, dia nggak berubah tuh. Dia meskipun kita klik tambah di si use effect yang ada di sini, dia nggak kepanggil. Kenapa? Karena si apa namanya? Use state yang berubah itu bukan di komponen ini, melainkan komponen yang ada di dalam sini gitu. Di dalam sini. Jadi dia nggak berubah gitu. Jadinya pada walaupun kita buat use state lagi di dalam sebuah komponen gini,
Jadi kita masukin ke sebuah komponen baru gitu kan ya, yang ini hooks tutorial. Tadi kan kita baru buat nih, dan dia itu ada use state-nya sendiri. Use state-nya itu bukan yang di sini. Jadinya use effect ini dia tidak ngaruh gitu. Walaupun kita klik tambah terus dia nggak jalan. Tapi kalau yang ini kita klik dia jalan. Kemudian yang ini kita klik dia jalan juga gitu. Nah, oke, kemudian selanjutnya itu kan kalau misal semua yang ada di dalam komponennya, yaitu berarti yang ini ya, atau bisa dibilang ini deh, gitu. Jadi setiap use state ini tuh dia berubah, itu si use effect tuh dia akan berubah juga gitu. Nah, gimana kalau misal kita cuma pingin use effect yang ini itu untuk perubahan apa, kemudian yang use effect nanti ada use effect baru, dia itu digunakan untuk perubahan yang lainnya lagi. Nah, kita bisa juga gitu. Gini, misal use effect. Kemudian di sini kita buat lagi ya, sama deh, alert terjadi perubahan 2 gitu. Misal gini, kita save, jadi ada terjadi perubahan 1 dan juga terjadi perubahan 2 gitu. Jadi pada saat kita klik satu ini, terjadi perubahan, kemudian terjadi perubahan 2. Yang ini juga sama, terjadi perubahan, sama terjadi perubahan 2 gitu. Nah, supaya misal kita pengen yang terjadi perubahan ini tuh dia untuk yang atas ya, yang ini, kemudian yang dua itu yang bawah, yang minus gitu. Caranya adalah di dalam use effect ini kan argumen pertama dia adalah callback ya, callback arrow function. Nah, setelah callback arrow function kita kasih koma, kemudian kita masukkan array gitu. Arraynya itu dia num gitu. Jadi bisa dibilang variabel yang diperhatikan tuh, apakah dia ada perubahan atau enggaknya. Nah, kalau misal kayak gini, kita save. Nah, pada saat kita misal klik tambah satu di sini, kita klik terjadi perubahan, kemudian terjadi perubahan 2. Nah, kalau yang ini kita klik, dia cuma terjadi perubahan 2. Kenapa? Karena si use effect yang ini itu dia cuma terpanggil kalau kita ada perubahan di yang num. Nah, kalau yang ini itu terjadi kalau ada perubahan di semua. Jadi meskipun si dua num ini dia udah dipakai sama use effect, tapi dia juga akan terpanggil oleh si yang terjadi perubahan dua karena memang use effect yang bawah ini dia itu masih untuk manggil semua gitu. Nah, kalau supaya biar satu-satu kita kasih juga di sini, misal angka gitu. Jadi terjadi perubahan dua. Kemudian pada ini kita klik tambah, dia cuma terjadi perubahan. Tuh. Kemudian kalau yang ini, dia cuma terjadi perubahan dua. Dan kemudian nggak ada yang terjadi perubahan satu, itu dia nggak muncul gitu. Gitu. Jadi uh, use effect itu kan digunakan untuk mendengarkan atau memperhatikan kalau misal ada re-rendering ataupun did mount itu terjadi, maka apa yang ada di dalamnya itu akan dijalankan gitu. Nah, kemudian kita juga bisa pilih gitu kan, kita mau dengerin uh, use state yang mana yang akan berubah. Misal ini berarti misal num di sini berarti pada saat si num itu berubah yang jalan yang ini. Kemudian kalau misal angka yang berubah berarti yang jalan yang ini gitu. Nah, kemudian gimana kalau misal isinya tuh kosong? Gini, isinya kosong. Nah, kalau misal isinya kosong, itu berarti dia akan berjalan hanya di pada saat kita pertama kali buka websitenya gitu. Jadi yang teman-teman lihat di sini klik enter. Nah, di situ cuman di bagian itu. Jadi pada saat halaman belum pada saat halaman mau muncul, kan itu ada perubahan tuh. Nah, dia melakukan apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebelum pada saat dia re-rendering ataupun dari yang tidak ada menjadi ada, itu dia juga ada use effect yang terjadi di situ gitu. Nah, ini biasanya itu digunakan pada saat oke, contohnya kayak YouTube gitu. Jadi pada saat si YouTube kita buka YouTube pertama kali, itu kan dia udah langsung nampilin daftar video-videonya kan. Nah, itu salah satu prakteknya itu kita bisa pakai si use effect ini gitu. Jadi pada saat kita buka halaman YouTube, pada saat kita buka, nah kita pakai use effect supaya dia menjalankan suatu perintah di awal doang. Jadi pada saat perubahan dari yang tadinya nggak ada isinya, kemudian jadi ada komponennya, kemudian dia melakukan sesuatu di dalamnya, yaitu fetching data atau mengambil data dari API atau dari database gitu. Kalau di video yang tutorial movies search itu kan pada saat kita buka halaman website kita, itu kan dia masih kosong tuh, masih putih. Karena
kita manggil datanya setelah kita input kemudian kita enter. Nah, kalau misal jadi beda kasus gitu. Kalau yang movie search itu memang dia kosong dulu gitu. Nah, supaya kalau misal mau dibuat ada, itu kita bisa pakai si use effect ini. Kalau kita pakai JSX atau pakai React JS gitu. Nah, caranya gimana? Gini. Jadi di sini saya sudah siapin satu API, API simple aja ya di sini, nggak usah yang terlalu kayak IMDb apa, yang IMDb API itu nggak usah aja, nggak apa-apa. Kita pakai yang di sini. Jadi cara pakainya kita tinggal langsung aja. Oke, misal ini kita hapus ya untuk use effect yang ini. Oh, sorry, atau kita komen deh yang dihapus. Jadi yang ini kita komen. Kemudian di sini kita buat satu use effect baru. Jadi use effect, kemudian di dalamnya, oke. Dan di dalamnya kita akan melakukan fetching data gitu. Jadi fetch, kemudian oh, paste, oh sorry. Oke, teman-teman bisa copy si API yang ada di sini, ini ya. Copy, kemudian di paste, kemudian teman-teman lanjutkan di YouTube untuk fetchnya. Jadi di sini then kita responnya itu kita jadiin JSON dulu, kemudian karena di si JSON itu returnnya masih promise, kita pakai then lagi. Kemudian resultnya itu kita taruh di oh ya ini kita komen aja. Atau nggak usah, nggak apa deh, di bawah itu masih ada. Nah di sini kita buat satu lagi, albums, set album. Kemudian use state, dia isinya kosong, undefined aja dulu. Nah di sini kita set albums, isinya adalah class gitu. Atau sebelum itu kita console log dulu aja deh, console log si classnya, biar kita tahu isinya tuh apa. Oke, di sini kalau kita akan coba cek di sini ya. Ini kita save. Nah, dia muncul. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini dia datanya muncul ya. Di sini jumlahnya 100, dia bentuknya itu array, yang mana di dalamnya adalah objek-objek nih. Ini array, kemudian di dalam sini ada objek-objek. Gitu. Jadi di bagian sini kita bisa langsung set aja. Jadi set albums dengan si class-nya itu gitu. Jadi sehingga pada saat kita console log gitu ya. Di sini console.log si albums kita save. Ini kita reset coba ya. Di sini oh ya, step ini ada perubahan baru. Sorry. Kita hapus dulu. Ini kita save. Kita taruhnya di luar aja di sini. Console log si album. Ini kita save. Kemudian kita reload coba. Oke, di sini masih juga ada ya. Oke, jadi gini. Kemudian kita pakai si albumnya ini gitu. Kita pakai misalnya di sini ya. Jadi yang tombol ini dia akan dorong ke bawah, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita akan buat nih. Jadi albums dot jadi karena dia array, kita bisa taruh di sini kotak gitu ya. Kemudian di sini kita ada yang namanya map gitu. Nah, map sendiri itu pada dasarnya sama kayak for each. Cuma bedanya kalau for each itu digunakan untuk kita nggak read apa, dia tidak menghasilkan return, tapi kalau map itu dia menghasilkan return. Kenapa kita perlu return? Teman-teman lihat di sini. Jadi album map kita masukin album gitu. Jadi dia tuh sama persis cara penulisannya tuh. Teman-teman lihat dia sama kayak for each di sini ya. Nah, kemudian di sini bedanya karena si map itu dia return si array, kita bisa gini. Return kemudian p. Nah, di sini kita masukin misal album dot misal contohnya di sini apa ya? Title deh. Title gitu. Kemudian di sini masih merah kalau teman-teman hover, missing key prop. Key-nya itu kita harus define juga. Key album.id gitu misal. Kita save. Nah, dia muncul tuh. Jadi pada saat kita enter, dia datanya langsung ditampilin di
depan gitu. Jadi begitu. Jadi itulah konsep yang misal contohnya di YouTube gitu. Jadi kalau teman-teman buka halaman website YouTube langsung gitu kan, itu kan dia langsung nampilin data. Itu Kak, kita bisa achieve kayak gitu. Kita bisa kayak gitu dengan menggunakan si use effect-nya ini gitu. Jadi pada saat kita enter, dia datanya tuh langsung diambil, langsung fetching data, kemudian ditampilkan gitu. Oke, jadi gitu. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Teman-teman udah belajar mengenai si use state dan juga use effect gitu. Use state itu digunakan untuk menyimpan variabel, menyimpan sebuah variabel yang mana isinya bisa diganti. Dan akibat dari kita ganti isinya, kita juga akan melakukan re-rendering gitu. Nah, kemudian kalau use effect itu dia adalah bisa dibilang kayak listener gitu. Yaitu pada saat terjadi suatu render atau re-rendering, jadi render itu kan bisa render di awal, kemudian juga ada re-rendering. Nah, pada saat terjadi kedua hal itu, si function ini dia akan dipanggil sehingga dia akan menjalankan apa yang ada di dalamnya gitu. Dan kita bisa buat dia apa namanya? Oh, ini kurang ini, pantas tadi itu, sorry. Nah, kita lupa kasih ini. Tadi makanya sih pada saat console log tuh dia jalan terus kan. Itu karena kita belum kasih ini supaya si use effect ini dia hanya dipanggil satu kali gitu. Supaya dia hanya dipanggil satu kali pada saat di awal aja. Kalau misal nggak ada itu kan dia akan terpanggil pada saat setiap perubahan gitu. Nah, kalau kayak gini berarti dia akan cuma dipanggil satu kali aja gitu. Oke, jadi itu untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.